Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita sehatul afiat dan hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-17. Hari ke-17 Ramadan adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maaf ibu-ibu, jam 9:17 lewat maka kada dibangunakan nang dihiga kada terbangun ulun. Habis salat duha bulik dari al-jihad subuh tadi di anda kepala, alhamdulillah. Asal tak anda kepala aja boy, nikmat benar. Bulik di sana mulai di mobil sudah rijut-rijut, nah sudah rijut. Nikmat. Guring gak ada masalah. Alhamdulillah. Maaf 17 menit tapi tidak mengurangi. Kita memang kadang-kadang semangat kita menurun. Seharusnya justru semangat kita meningkat di akhir Ramadan. Tapi itulah sudah keadaan yang serba hendak istirahat di bulan puasa ini. Namun sahabat Nabi itu serba sibuk. Menyibukkan diri dalam ibadah itu adalah suatu ibadah yang besar. 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Versi para ulama sebagian. Dan dicatat di Indonesia hari libur lah bu harusnya. 17 Ramadan nuzul Al-Quran. Kadalah. Oh ya kadalah. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Sekalipun ulama berbeda-beda. Ada yang tidak sependapat tentang turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Karena dalam ayat yang lain disebutkan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul pulang. Ya Lailatul, ya malam. Kada apa-apa itu karena kita ada orang Arab. Namun orang Arab ya aneh. Kalau kita kan malam bahasa kita, Lailatul bahasa Arab. Situ tur waktu umroh ziarah ke Gunung Jabal Nur. Ya. Gunung ya orang kita, Jabal orang Arab, Gunung Jabal Nur. Asal jangan menyambat ngaran bini aja terbulik-bulik gitu. Atau bini kan ingat lagi ngaran laki, nah itu jangan. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kata Allah Ta'ala. Al-Quran itu tidak merupakan keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa Al-Quran itu. Kita hidup ini bertakwa itu wajib ibu-ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak
aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau tujuan hidup kita adalah ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup. Dan apapun bentuk ibadahnya, apa aja bentuk ibadah tuh, asal yang jenisnya hubungannya kepada Allah atau hubungannya kepada sesama manusia. Hubungan dengan Allah sudah tahu, kita sholat, puasa, zakat, naik haji, kemudian apalagi infak, sedekah, silaturahim, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, itu semuanya ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi nilainya hubungan manusia dengan manusia adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu manusia yang paling kita berbuat baik kepadanya. Paling kita berbuat baik. Kadang-kadang orang mengukur lawan mintuha kayak apa? Tidak seimbang dengan perbuatan baik kita dengan orang tua. Tapi karena mintuha itu kuitan laki pian, umpama lalakian ya, ada ulun kuitan bini ulun, maka keharmonisan hidup itu terjaga dengan menghormati mertua. Jadi jangan jualan mintuha kada tapi dihormati kada. Tapi kewajiban utama kita kepada kedua orang tua, dan itu bentuk ibadahnya. Kemudian banyak lagi bentuk ibadah ibu-ibu yang kada terasa. Beredar di grup, ada salah satu daripada jamaah kita yang sedang dirawat di rumah sakit, dan sidin memerlukan memerlukan darah. Ini luar biasa ibadahnya, tinggi. Satu tetes darah yang kita berikan untuk orang yang di rumah sakit itu dipakainya seumur hidup. Darah kita itu ganal pahalanya luar biasa. Setiap kebaikan yang dia lakukan akan mengalir kepada kita. Sebaliknya, keburukan yang dia lakukan kadang mengalir dalam kita. Karena kita kadang membuat, karena kita kadang melakukan. Tapi yang ngaran menolong itu kepada siapa aja, apalagi sesama muslim, apalagi sama muslim. Di waktu Nabi duduk, kata Anas bin Malik, aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, al-ana ja'a rajulun min ahlil jannah. Sekarang satu umat lagi nih, datang laki-laki penghuni surga. Sahabat bercecangangan, siapa nang Nabi maksud calon penghuni surga nih datang nih. Semua tegang hening menunggu. Setelah ditunggu, masuk seorang laki-laki yang berpakaian biasa, seorang ansor. Jenggotnya basah sampai ke gamis, berarti hanyar baudu. Setelah masuk, duduk di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu biasa, apabila masuk ke dalam majelis tekun, kada ada lagi bisik-bisik ke sana ke sini. Sahabat yang sudah mendengar ucapan Nabi, kada jua, inikah ahli surganya? Tidak. Sehingga majelis Nabi selesai. Bulikan. Belum tahu secara persis siapa ahli surga itu. Esok Nabi buka lagi majelis. Tebon pian, esok majelis lagi. Esoknya majelis lagi. Sebelum majelis dimulai, Nabi berkata, sebentar lagi akan masuk seorang calon penghuni surga. Mulai sahabat menatap ke arah tempat masuk, nang mana orangnya. Ternyata hari kedua tuh itu pulang na masuk pulang itu. Makin yakin sahabat yang duduk-duduk di tempat itu
bahwa ini juga ahli surganya. Artinya penampilan tuh biasa kan, tapi terlalu keren. Hari ketiga Nabi berucap yang sama. Akan datang seorang ahli surga masuk ke jemaah kita. Masuk pulang laki-laki itu. Ibu bayangkan pisitnya sahabatnya. Saya ikung-ikung kada hendak betakunnya. Inikah wahai Rasul? Kada jua. Atau ikamkah nang ahli surga? Kada jua. Sampai 3 hari berturut-turut. Tapi ujar Nabi, ada yang akan masuk, orangnya itu juga masuk. Maka salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr, setelah pulang majelis ketiga, hari ketiga, dibuntutinya laki-laki itu. Diiringinya, dibuntutinya tuh anak buntut pulang. Diiringinya sampai ke rumahnya. Rumahnya sangat sederhana. Begitu penghuni rumah masuk, Abdullah bin Amr masuk. Dan Abdullah bin Amr berkata kepada siapa? Kepada laki-laki tersebut, aku ini mau umpat ikam. Aku hendak menginap di rumah ikam selama 3 hari. Apakah engkau memberikan izin? Apakah engkau memberikan izin? Kada jua nang ampun rumah ni. Apa pian menginap pada ulun? Kada. Abdullah bin Amr kada jua. Aku menginap pada ikam ni hendak kene-kene. Kada. Sahabat itu berkata, Alhamdulillah. Siap pian menginap 3 hari di tempat ini. Jadi hari itu mulai zaman sahabat ibu-ibu. Mulai zaman sahabat Nabi. Pada menginap lawan orang tu 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Ini 3 bulan kada bulik-bulik. Nang tuan rumah tiap hari makan obat sakit kepala. Adab itu 3 hari. Atau umpamanya 3 hari juga, 3 hari keluar sehari-hari, masuk pulangnya. Maka dia menginap 3 hari selama di rumah laki-laki itu. Dia awasi dari hendak guring, bangun guring, apapun selama 3 hari. Sehingga dia simpulkan kada ada yang berlebihan. Amal apa nang digawinya nih? Maka ini pasti ahli surga karena Nabi memadahkan 3 kali berturut-turut. Malam kedua kada dapat pulang. Ya, kalau sholat malam, zikir biasa. Malam ketiga kada dapat jua. Maka janjinya 3 hari, artinya besok harus keluar. Esok hari, Abdullah bin Amr berkata kepada laki-laki itu, hari ini aku keluar dari rumahmu, karena sesuai dengan perjanjian aku menginap 3 hari. Inggih, jadinya. Kada banyak tanah, kada banyak apa hendak bertakun kada jua apa jua. Sehingga Abdullah bin Amr berkata, tahukah engkau tujuanku nginap 3 hari? Nah kan sahabat Nabi mulai membuka. Tahukah engkau tujuanku menginap 3 hari 3 malam di rumah pian nih? Kada tahu jadinya. Kada tahu apa tujuannya. Nah kayak ini jar Abdullah bin Amr. Aku kisahkan lo nih kap. Waktu majelis kita hari itu, hari pertama kami terkumpul semuaan, Nabi berucap, sekarang sebentar lagi masuk laki-laki dari ahli surga. Kami tunggu siapa yang masuk. Ternyata engkau yang masuk. Esok Nabi berkata yang sama, engkau pulang yang masuk. Hari ketiga engkau pun yang masuk. 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan calon penghuni surga itu akan masuk dan engkau yang masuk. Maka kami sahabat Nabi yakin engkau adalah penghuni surga, orang yang pasti akan masuk surga. Aku menginap 3 hari di sini, aku ingin mencek orang yang akan masuk surga itu kayak apa amalnya.
Ternyata apa yang kau amalkan sama dengan yang kau amalkan, kata Abdullah bin Amr. Kada ada yang lebih. Dan hari ini 3 hari sudah selesai. Aku kada dapat apa-apa, kada dapat kesimpulan lagi. Atau mungkin engkau menyembunyikan satu amal denganku, sehingga engkau tidak pernah menceritakan dan melakukan di hadapanku. Laki-laki itu berkata, demi Allah, aku kada tahu kisah Nabi itu. Nang Nabi madahakan cakan masuk surga, kada tahunya, kada tahu. Dan aku kada ada menyembunyikan amal. Nang ku gawe itu pang nang kayak kau lihat. Kata Abdullah bin Amr, coba ingat-ingat. Apa kebiasaanmu? Kada tentu harus amal ibadah menghadap kepada Allah. Apa kebiasaanmu yang terus kamu lakukan? Maka dia mulai mengingat-ingat ibu-ibu. Kemudian dia berkata, ada 2 kebiasaanku yang kulakukan, dan mungkin ini juga dilakukan orang lain. Apa kata Abdullah bin Amr? Yang pertama, tidak ada rasa benci di hatiku kepada sesama muslim. Nangaran orang Islam tuh kayak apa potongannya, kayak apa aja, hatiku selalu rindu, rasa bersahabat, pada pernah benci. Abdullah bin Amr mulai menyimpulkan, ini langka. Ini tidak dimiliki oleh seseorang kecuali calon penghuni surga. Yang pertama, semua nangaran hati itu ada rasa ketidaksukaan. Kada suka, benci, dan macam sebagainya yang akhirnya akan tercetus lewat mulutnya, caci maki, fitnah, dan macam sebagainya. Atau istilah media sosial hari ini, penyebar kebencian. Ada orang yang menyebarkan kebencian. Penyebar kebencian ini tidak akan mendapatkan surga. Karena orang yang akan masuk surga, orang yang tidak pernah membenci kepada sesama muslim. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Surga itu mahal, amalannya memang berat. Kenapa kita bisa mencintai saudara kita? Bukan saudara kandung, saudara seagama, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bagus, kata Abdullah bin Amr bin As, aku dapat 1 dari yang kau ceritakan. Ini memang sifatnya calon penghuni surga. Yang kedua apa? Yang kedua ujarnya, aku tidak pernah iri dengki dengan sesama muslim. Aku tidak pernah bersedih apabila orang lain senang. Aku tidak pernah bergembira apabila orang lain mendapat musibah. Ini kan ibu-ibu berat benar. Banyak nang manusia sedih melihat kebahagiaan orang lain. Tidak sedikit manusia yang bergembira pada saat orang lain menderita. Malah diucapkannya, hapus itu. Padahal Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Persis yang Allah gambarkan kepada sifat Nabi ini yang dipraktekkannya dalam kehidupan. Ajizun alaihi ma anittum. Dia orang yang menderita apabila melihat orang lain menderita. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasa menderita apabila melihat orang menderita. Kita digiring agar memiliki sifat sampai ke sana. Kadang melihat orang menderita, air mata kita meleleh. Wah, itu sudah masuk. Menangis kita. Kada tahan aku melihat penderitaannya. Menangis. Cuman sayangnya menangis kita tuh kisahnya menderita tuh film Korea. Itu aja sinetron,
sinetron Korea, tegang banget, sedih benar kisahnya. Tapi paling tidak itu satu gambaran bahwa kita merasa iba dengan penderitaan orang lain. Ini sifat ahli surga, ibu-ibu. Jika yang menderita itu tetangga, apalagi keluarga, maka kita ikut menderita. Apabila kita ikut menderita, maka kita akan membantu orang yang berada dalam penderitaan itu. Ini penjabarannya sebagai calon penghuni surga. Dan aku tidak pernah bersedih apabila orang lain bergembira. Orang lain bergembira dapat keberuntungan, rezeki yang banyak, kada pernah sedih. Jangan benaik tensi darah pada saat tetangga menukar ini, menukar ini, menukar ini. Artinya ada apa? Ada kebencian, ada kedengkian. Kedengkian. Tetangga membawa mesin cuci baru karena mesin cucinya sudah rusak. Sakit kepala pulang nang sebelah. Bulan berikutnya kulkas orang rusak, nukar kulkas baru, ia pulang, naik pulang. Bulan berikutnya TV pindah bersamut sudah, digantinya lawan TV baru. Gelisah nang sebelahnya. Duit di mana nang ditukarakannya? Ya duit di tangannya kan Bang, duit di tangan orang lain. Tapi orang yang dengki ini akan mengorek-ngorek kesalahan, dan aku tidak punya sifat itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, cukup, engkau adalah penghuni surga dan itu amalmu. Salat malammu sama, zikirmu sama lawan kami, mengaji Al-Qur'anmu sama. Tapi mempraktekkan dua macam ini tidak banyak yang bisa. Mencintai saudara seiman, tidak membenci saudara seiman. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi, hadis sahih. Bukan sifatnya orang yang beriman yang suka laknat melaknat, kutuk mengutuk. Kalau ada orang beriman melaknat saudaranya, mencaci maki saudaranya, ini bukan orang yang beriman, ujar Nabi. Tidak ada hak bagi kita untuk mengutuk sesama. Apalagi laknat itu urusannya Allah Ta'ala. Kada takutkah kita pada saat kita melaknat orang lain, yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada pelaku. Iya, kadang-kadang nang melaknat itu nang kelimpungan, nang dilaknat kada tahu-tahu. Nabi bersumpah demi Allah, kata Nabi, tidak ada seseorang yang dihujat, dihina, di apapun oleh orang lain, kemudian diamnya kada menjawab apa-apa, kada dibalasnya dengan hujatan, maka Allah akan angkat derajat orang itu dan Allah akan campakkan derajat penghina itu. Ngeri, Ibu. Amun di dalam hukum orang bahari itu apa ngarannya tuh? Nang apabila melakukan ini kepada orang lain, dia kena kembali. Dalam hukum Islam tuh apa, Bu? Hukum karma. Tuh kena karmanya, padahal kan ada bakal karmaan. Yang ada tuh apa? Nabi mengatakan seperti itu. Orang beriman bukan mencaci. Walal la'an, orang beriman bukan mengutuk, melaknat. Walal fahisha, orang beriman bukan berkata-kata yang kotor, keji, kasar. Walal badhi, orang beriman bukan berkata-kata yang tidak bermanfaat, jorok dan macam sebagainya. 4 macam itu Nabi katakan bukan sifat orang yang beriman. Bukan sifat orang yang beriman. Ibu-ibu rahimakumullah, Ramadan ini kita berusaha bersama untuk mempraktekkan sifat-sifat orang yang beriman.
Sifat-sifat orang beriman. Jika sifat orang beriman itu kita praktekkan dalam hidup kita, maka Allah mengharamkan neraka. Orang yang diharamkan neraka itu kan empat golongan, ibu-ibu. Dalam sebuah hadis sahih, yang pertama layyin, sifatnya lembut lawan orang lain. Ini kada kasar, bang penderannya. Tapi mata apabila mencangangi orang lain itu terbulalak matanya. Artinya menggambarkan apa? Marah luar biasa. Layyin, orang yang lembut, orang rendah hati, ini kada akan masuk surga, kada akan masuk neraka. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang maha pemurah apabila berjalan di muka bumi ini rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, orang yang pasti kada masuk neraka, hayyin. Layyin, hayyin. Layyin itu rendah hati, kada sombong. Hayyin berkata-kata yang bagus. Hayyin itu rendah hati, layyin lembut. Lembut penderannya kada tapi kasar. Beda ibu-ibu pada saat itu dialek daerah. Ada nang daerah tuh dialek apabila bapender tuh nyaring. Itu bukan sifatnya yang itu kebiasaan. Kebiasaan. Apabila bapender tuh nang kayak di dalam mobil saling nyaringan. Padahal nih kada ada nang ribut-ribut orang lain, umpamanya itu satu kebiasaan. Yang dihukum ini yang sifat khusus. Qaribin, orang-orang yang tidak akan masuk neraka itu orang yang merangkul. Ada istilah ucapan merangkul, tidak memukul. Merangkul. Merangkul itu artinya bersahabat. Kada memilih persahabatan lawan siapa aja. Bersahabat asal sesama muslim dan sesama orang taat. Karena orang yang bersahabat dengan orang fasik bisa mengganggu ibadah kita. Salat kita kada khusyuk, puasa kita kada ikhlas. Kenapa? Karena sahabat yang dipilih adalah orang-orang yang suka meninggalkan ibadah. Nah. Kemudian wasahlin yang terakhir, orang yang pasti tidak akan masuk neraka adalah orang yang tidak pernah mempersulit orang lain. Apabila dia pemegang keputusan, jangan dipersulit. Apabila hendak berniat mempersulit, bayangkan jika kita yang dipersulit kayak apa. Jangan pernah mempersulit. Permudah sesama. Permudah sesama. Itu sifat-sifat ahli surga. Ibu-ibu rahimakumullah. Ulun simpulkan. Lakasi aja menyimpulkan. Sarut benar dan dua macam sifat besar calon penghuni surga. Yang pertama, tidak pernah membenci kepada sesama, kecuali kebencian itu karena Allah. Itu pun yang dibenci bukan orangnya, tapi sifatnya. Pekerjaannya melanggar perintah Allah terus, larangan Allah dilanggar, perintah Allah ditinggalkan. Boleh kita membenci perilakunya dengan menasihati orangnya, bukan dengan mengklaim seolah-olah kita penghuni surga. Datang menasihati, ikamna ini apabila gawian nangka ini terus kada pacaran masuk surga. Allah Ta'ala benci kalau ada orang berucap kayak itu, karena hanya Allah lah yang menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Yang kedua, jangan pernah iri dengki. Iri dengki itu adalah penyakit hati yang ada pada manusia. Bahkan ibu-ibu kata ulama, iri dengkinya ulama itu lebih berbahaya. Di antara sesama ulama, saking saling iri dengki, sehingga yang keluar pada kajiannya, jamaah diajak untuk membenci ulama yang satu.
menceritakan keburukan ulama yang satu. Kalau ulama saling iri dengki, yang hancur itu adalah umat. Jadi kalau ada nang menyampaikan kajian, lonpian, mengajak untuk membenci salah satu di antara para ulama, ya sedang aja tinggalkan guring. Kita kadang hendak masuk perilaku-perilaku yang jauh sekali bertentangan. Meluruskan berbeda dengan iri dengki. Kalau meluruskan tuh berkehendak supaya saudara kita ini selamat, maka kita ceritakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabi. Iri dengki itu memakan kebaikan kita, amal kita yang kita kerjakan tiap hari, ganas banar seperti api melalap kayu bakar. Kayu bakar yang bertumpuk tinggal menjadi abu. Seperti itu ibadah orang-orang yang iri dengki. Salat hari ini hamba itu iri dengki, terbakar lagi salatnya. Zakat hamba itu keluar iri dengki, terbakar lagi. Seperti api melalap kayu bakar. Artinya paling tidak kita apabila kita tiap kajian seperti ini berhadir, kita bisa menekan hati kita yang kadang-kadang kita sendiri mengakui busuk kadang-kadang apa di dalam hati kita, dan itu wajib untuk dikontrol, wajib untuk dikontrol. Sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang menjadikan kita bangkrut di akhirat itu kita tinggalkan. Di antaranya iri dengki, fitnah dan ghibah. Demikian ibu-ibu apa yang dapat ulun sampaikan dan bermanfaat. Boleh biandak ditakunakan apa, tapi jangan panjang-panjang boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya tanyakan mengenai Lailatul Qadar. Biasanya kalau iktikaf di 10 malam terakhir itu kan kita iktikaf untuk memenuhi untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar apa ya. Tapi ada orang sebagian tidak melaksanakan iktikaf atau tidak mengikuti aturan, justru dapat Lailatul Qadar. Banyak orang berkunjung melihat ke martabat mereka. Itu yang saya bingung, kenapa yang mereka beda dengan Qadar itu banyak dikunjungi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun jawab dulu baru yang kedua. Lailatul Qadar, Nabi beriktikaf dengan para sahabat di 10 terakhir pada malam-malam ganjil terutama. Tapi 2 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi beriktikaf mulai di 10 hari ke-10, hari ke-11, 20 terakhir. 20 terakhir kenapa beriktikaf? Berharap turunnya malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang kita baca malam itu Al-Quran, salat kada terlalu banyak, salat malam biasa, tapi sama dengan beribadah 1000 bulan. Yang memadahkan ini Allah Ta'ala, ini bisa dipegang. Menang madahkan sama dengan sekian ratus tahun, tapi kada berdasar. Tanazzalul malaikatu warruh, turun malam itu malaikat dan malaikat Jibril sampai pagi. Tanazzalul ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua kita menghendaki untuk mendapatkan malam Qadar itu. Ada ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah ibadahnya lebih kuat. Ibadahnya lebih kuat untuk selanjutnya. Yang ibu tanyakan, nang kada menunggu-nunggu dituruni Lailatul Qadar. Sekalinya bininya ngarannya Lailatul Qadariyah. Artinya ibu-ibu
Dituruni Lailatul Qadar memang kehendak Allah, tapi Nabi saja menunggu. Kalau sudah nangka ini nih, menunggu qada dapat Lailatul Qadar, lihati apa prakteknya setelah itu. Menerima botol ditiupnya, menerima macam, ini bukan Lailatul Qadar. Bertambah rusaknya akidah. Ini yang terjadi hari ini kan. Di desa sana ada orang dituruni Lailatul Qadar. Berbondong-bondong orang mendatanginya, minta banyu penerang hati, minta banyu penglaris, minta banyu tiup akan sian terus. Kan sing ampihan. Ini bukan orang yang dituruni Lailatul Qadar dengan benar. Karena tidak seperti itu tandanya. Atau ada juga cerita ciri malam Lailatul Qadar itu bedanya, cirinya apa? Malam itu pohon-pohon pada terbalik. Daunnya ke bawah, akarnya ke atas. Ulun terus jom mikirkan kisah ini. Kayak apa maka sampai terbalik-balik? Itu kadada kisah nang kayak itu tuh kadada. Atau malam Lailatul Qadar itu kemudian setelah turun Lailatul Qadar gugup nang dituruni ujarnya. Padahal berdoa tuh hendak minta sugih. Sekalinya terdapat tersambat upih. Tahu lebihan upih tuh Bu? Hah? Ini nang tekulikap di pohon pinang. Hibak di rumah upih aja. Ini kada perlu dipercaya ini. Karamput kisah tuh kan ada. Nah, ibu-ibu. Jadi itu tadi. Kada benar Bu. Kada benar. Kada mudah. Masa orang yang berada dalam ketidaksunnahan dan macam sebagainya bepadah dapat Lailatul Qadar. Setiap tahun sidin tujarnya. Ada yang 2 kali setahun. Kalau sudah 2 kali setahun ini rusak. Silahkan ada yang lain. Sudahkah? Cukupkah? Ya, ibu-ibu. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah lawan kita, dan termasuk doa kita seperti apa yang ibu tanyakan. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapat malam kemuliaan itu pada bulan Ramadan ini. Malam apa? Ya, di bulan Ramadan. Malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29 itu kita jaga. Tapi Nabi 2 tahun sebelum wafat 20 malam terakhir sudah beriktikaf. Di mana beriktikaf itu? Perempuan pernah dipertanyakan, apakah perempuan itu lebih baik beriktikaf di masjid atau lebih baik beriktikaf di rumah? Yang namanya iktikaf itu di masjid. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik satu pendapat sama bahwa perempuan itu beriktikaf di masjid karena istri-istri Nabi beriktikaf di masjid. Imam Abu Hanifah, perempuan itu beriktikaf di kamarnya. Karena dia disuruh sholat di kamarnya. Kedua-duanya itu silahkan boleh dilaksanakan dengan melihat kondisi. Nang pina uyuh banar kada kawa turun, silahkan di rumah. Tapi yang masih mampu turun, di mana masjid terdekat? Tidak ada di masjid-masjid kita yang kosong. Ulun pagi tadi sudah bertanya di Al-Jihad, sahur tuh berapa? Sahur tuh sampai 1.200 bungkus. Buka 2.000-an. Akhir-akhir bulan. Itu Bu, kesadaran luar biasa untuk beriktikaf dan ingin mendapatkan tepat waktu turunnya Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk meningkatkan amal ibadah, bukan untuk yang lain. Demikian Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.